Ada seorang mualaf, kemudian dia bilang kalau Bibel kalian itu palsu dan sudah dirubah-rubah. Kalau orang menuduh sesuatu itu palsu, maka tuduhan itu harus dikuatkan dengan dia membawa yang aslinya. Itu hukum logika seperti itu. Contoh nih, Rizal, contoh. Kalau kau mau digugat seseorang bahwa sertifikat rumahmu palsu, maka si penggugat itu harus menunjukkan ini sertifikat aslinya. Kalau orang bilang bahwa Bible itu palsu, dia harus bawa yang aslinya ini. Ujlim sok berlogika ini setuju tuduhan mu'alaf. Alkitab sudah diubah-ubah dan dipalsukan, dibungkam habis Edis TV. Mari kita saksikan diskusi atau debat yang sama sekali tidak berimbang antara Edis TV dengan seorang Ujlim berikut ini. Begini, Dis. Ada seorang mualaf, kemudian dia bilang kalau Bibel kalian itu palsu dan sudah dirubah-rubah. Bahkan dia tulis buku tentang kepalsuan dan Bibel yang sudah dirubah-rubah. Kemudian dia membuka ruang, membuka pintu rumahnya untuk orang-orang datang ke rumah dia, diskusi dengan dia, membantah argumen-argumen yang dia berikan. Dia tantang semua orang. Banyak juga orang yang datang, Dis. Tetapi ketika orang-orang yang merasa dirugikan itu datang, Dis, bukan malah menghancurkan data-data, malah memperkuat. Orang-orang itu datang dengan data yang tidak lengkap, malah memperkuat kalau Bibel itu, kalau kitab suci kalian itu benar-benar sudah dirubah dan dipalsukan. Bukan berarti dia harus membuktikan kalau yang aslinya mana, itu nggak masuk akal, itu nggak masuk logika. Kalian malah yang harus buktikan bahwa begini kami memiliki yang asli dan ini buktinya, ini data-data yang kami miliki. Kau lawan mereka begitu, atau kau laporkan mereka ke polisi kalau kalian memang punya datanya. Tapi sayangnya, Dis, kalian nggak punya data. Kalian nggak ada data sama dia jauh lebih lengkap daripada data milikmu, Dis. Oke, silakan coba kau jawab. Baik, kau ngomongnya jangan ngos-ngosan begitulah. Kau macam ngos-ngosan, kau ngomong seperti itu macam panik. Aku emosi kali. Terbawa emosi aku. Terbawa emosi aku. Masa Bibel dibilang palsu? Baik, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Rizal, mau nanya dulu saya, Jal. Istrimu namanya siapa, Jal? Jal, nama istrimu itu palsu. Dia pakai nama palsu dia. Nama sebenarnya bukan itu. Lalu? Ya nama sebenarnya bukan itu. Nama istrimu bukan itu sebenarnya, nama palsu. Palsu namanya. Lalu aku akan bantah itu bahwa nama istriku nggak bisa palsu begitu. pokoknya nama istrimu itu bukan itu yang sebenarnya palsu. Dia pakai nama palsu dia. Semakin kau jelaskan, semakin kau jelaskan. Sebentar dulu kau bantah. Sebentar kau bantah dulu itu. Nama istrimu itu palsu, bukan itu. Nggak nyambung, nggak ada nama istriku palsu. Pokoknya nama istrimu palsu. Nama palsu itu nggak bisa, udah dirubah nama dia itu. Nama sebenarnya bukan itu, palsu namanya. Nggak nyambung. Apa tanggapanmu? Coba tanggapanmu apa? Nggak nyambung. Jauh dari kata sambungan itu. Jauh. Gini Rizal, sebentar. Begini, Dis. Sebentar, kau dengar dulu. Kau kan tadi udah ngomong. Iya, lanjut. Gini, Rizal, begini. Kalau orang menuduh sesuatu itu palsu, maka tuduhan itu harus dikuatkan dengan dia membawa yang aslinya. Itu hukum logika seperti itu. Contoh nih, Rizal, contoh. Kalau kau mau digugat seseorang bahwa sertifikat rumahmu palsu, maka si penggugat itu harus menunjukkan ini sertifikat aslinya. Kalau
orang bilang bahwa Bible itu palsu, dia harus bawa yang aslinya ini. Ini aslinya seperti ini. Biblemu sudah dirubah-rubah, Biblemu tidak orisinil. Ini aslinya seperti ini. Karena memang kalian ini begitu mudahnya kalian ini ditipu dan dibohongi. Begini Rizal, peristiwa sejarah di tengah mata manusia tidak terjadi di bawah kolong tempat tidur, tapi terjadi di muka umum, dilihat banyak orang. Peristiwa penyaliban itu terjadi. Dicatat, terjadi begini. Dibawa kejadiannya di Bukit Golgota, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ada wali negerinya, ada imam besarnya Kayafas pada waktu itu. Terus dan seterusnya, rinci itu. Sangat dirincikan bahwa Yesus Sang Mesias yang dipercayai oleh para pengikutnya Sang Mesias, tapi para imam-imam tidak percaya bahwa dia Mesias, disalibkan. Itu kejadiannya di Yerusalem. Muncul Al-Quran. Munculnya bukan dari Yerusalem. Munculnya bukan pada tahun-tahun dekat peristiwa, tapi 700 tahun kemudian. Bayangin itu. 100 tahun yang lalu jadi presiden. Nanti masih 600 tahun lagi. Ada orang bantah nih. Bukan orang Indonesia, tidak berasal dari Indonesia bantahannya, tapi berasal dari Arab Saudi. Bilang begini, sesungguhnya presiden pertama Republik Indonesia itu bukanlah Soekarno. Terus udah, pokoknya bukan Soekarno gitu. Yang disalibkan itu pokoknya bukan Yesus. Pokoknya bukan. Ini apa Rizal? Coba Rizal, kalau kalian punya akal sehat, yang namanya membantah itu harus lebih jelas daripada yang dibantah. Seperti itu. Kalau kau ke pengadilan membantah bahwa nama istrimu bukanlah si siapa gitu, kau harus tunjukkan ini nih, ini akta lahirnya, ini nama aslinya dia gitu. Masa kau bilang namanya pokoknya bukan itu, pokoknya bukan. Nah, ini betapa malangnya orang Islam. Malang sekali. Mempercayai sesuatu dari hasil yang diklaim wahyu. Rizal, kalau cuma wahyu-wahyu aja, Lia Eden pun bisa. Dari mana kau dapat informasi bahwa Yesus tidak disalib? Dari wahyu di dalam gua. Masa fakta sejarah, peristiwa sejarah dibantah dari tanda kutip wahyu? Rizal, akal sehatmu di mana Rizal? Apakah akal sehatmu sudah habis digerogotin tikus? Memang kamu sungguh luar biasa. Terus yang terakhir, kalau memang kamu memberi bantahan, kenapa? Coba laporkan saja ke polisi. Mualaf itu yang mengatakan begini dan begitu. Masalahnya Rizal, polisinya Islam, jaksanya Islam, kemudian hakimnya Islam. Maka hukumnya itu pasti tidak adil. Karena ada tendensi di situ, ada kepentingan-kepentingan yang menyangkut para penegak hukum. Kena ke kepentingan dia, karena dia penganut agama Islam. Gini, di dalam KUHP, di dalam hukum acara pidana, ada satu peraturan yang berkata begini. Tidak boleh hakim itu mengadili satu perkara yang punya kaitan dengan dia. Gak boleh. Contoh, kamu hakim, kau gak boleh mengadili perkara di mana perkara itu ada hubungannya dengan kamu. Contoh misalnya gini, ponakanmu atau anakmu atau saudaramu misalnya dianiaya, terus kau jadi hakimnya di situ, gak boleh, karena kau pasti nanti punya tendensi. Nah begitu juga sebenarnya perkara agama ini Rizal. Bohong kalau hakim-hakim itu tidak punya tendensi mengadili perkara. Ternyata agama dia dinista, agama si hakim itu. Polisi menyidik satu perkara, yang dinista itu agamanya si polisi itu. Pasti ada tendensi. Makanya ku bilang Rizal, namanya perkara hukum agama ini sangat tendensius. Coba kalau seandainya undang-undang penistaan agama dihapus, saya pastikan Rizal, agama yang kamu anut itu akan punah dalam 15 tahun. Karena setiap orang akan bersuara ini.
Selama ini kenapa orang tidak bersuara? Karena takut. Takut dipersekusi. Seperti itu. Kau bilang tadi agama Islam itu akan punah. Enggak, Des, enggak akan punah karena di Eropa sana berapa banyak gereja yang sudah dijual dan dibeli dijadikan masjid. Aku tanggapi yang pertama masalah sertifikat kata kau tadi kan. Ketika si mualaf ini mengklaim bahwa sertifikat ini palsu, sertifikat ini telah dirubah-rubah, tanahnya sudah diluaskan, tanahnya sudah disempitkan, maka engkau harus datang dengan sertifikat asli. Inilah yang asli dan ukurannya segini, maka kau bantah sertifikat itu. Begitu analogi kita berpikir. Mengapa nggak bisa dilaporkan pada pihak yang berwajib? Karena polisi itu akan meminta bukti permulaan yang cukup. Ada nggak data kalian untuk membantah hal itu? Contoh, ini Bukan, sudah bukti dirubah. permulaan yang cukup itu yang membuktikan pelapor atau yang dilapor? Pelapor lah. Iya, Pelapor itu. makanya penuduh lah orang Islam ya di sini yang harus membuktikan mana Injil yang asli, betul? Kan kau yang lapor, dia kan menyebar Saya yang buku. lapor. Bukan. Islam itu datang belakangan mengatakan bahwa Injil Taurat ya itu sudah dipalsukan, betul? Iya, dia Nah, mengatakan. makanya yang harus membuktikan itu adalah penuduh. Penggugat itu yang Sudah membuktikan. dibuktikan. Ya, mana Taurat yang asli, mana Injil yang asli? Dengan data-data yang dimilikinya, sudah dibuktikan dengan data-data yang dimilikinya, dan dia membuka ruang diskusi. Dia Rijal, membuka mana pintu rumahnya Taurat dan selebar-lebarnya Injil yang asli, untuk begitu loh. membantah. Biar kita tidak panjang lebar, mana Taurat dan Injil yang asli? Loh, kamu ketawa. Mana Taurat dan Ini Injil yang asli? pertanyaan yang harusnya aku yang, karena kalian yang pakai itu kan, harusnya aku tanya ke kalian di mana kalian simpan yang aslinya, bukan ke aku karena aku nggak pakai itu. Di mana kalian simpan yang aslinya? Kalau ada tunjukin. Gini, Lagi, biar kita nggak mampu. panjang lebar, Rijal. Bisa nggak kau Kemudian, tunjukkan Taurat? Kalian nggak punya data. Gini, Itu Rijal, yang bisa nggak kau tunjukkan ada. Taurat dan Injil yang asli? Ada orang yang datang ke dia. Waduh, ini nggak nyambung, Rijal. Gini, kau jangan mengalihkan perhatian dulu. Bisa atau tidak kau tunjukkan Injil yang asli? Itu harusnya kalian yang punya kan. Oke, dia berarti dia case bilang closed, Bah, ya. Berarti kalau kitab kalian sebentar, itu palsu, kasus ditutup. Enggak, dia bilang kitab kalian palsu. Harusnya Kasus data itu dengan ditutup data-data. karena kamu tidak bisa menunjukkan Injil yang asli. Kasus ditutup. Bukan ditutup. Nah, itu berarti gimana kalian kalau itu? membenarkan ya. Kalau Udah, kitab itu ajukan, kitab palsu. ajukan kasus berikutnya. Kamu kasusmu ditutup karena apa? Karena tuduhanmu sangat mentah dan mubazir. Sama seperti tadi, saya tuduh nama istrimu nama palsu. Sedangkan saya nggak bisa nunjukkan, lalu siapa nama aslinya? Hal pertama yang perlu saya tegaskan kepada saudara-saudara yang berbeda keyakinan atau orang-orang di luar Kristen. Janganlah terlalu mudah melontar kata atau terlalu mudah menyatakan tuduhan bahwa Alkitab Kristen, Bible Kristen sudah diubah-ubah dan sudah dipalsukan. Memang kita mengerti dan menyadari ada beberapa orang atau oknum dari yang berlatar belakang sebelumnya mengaku Kristen, akhirnya beralih keyakinan kepada keyakinannya yang baru, melontarkan berbagai macam tuduhan yang tidak berdasar sama sekali terkait dengan Alkitab atau Bible Kristen. Termasuk diantaranya saudara kita Uclim ini membangun argumentasi dari pendapat atau pernyataan seorang mu'alaf yang mana kelihatannya beliau begitu percaya bahwa yang sudah mu'alaf ini
sangat menguasai, sangat memahami dan mengerti doktrin ajaran Kristen. Sehingga beliau pun begitu antusias dan bersemangat, bahkan sampai ngos-ngosan ketika menyampaikan opini dan pendapatnya yang setuju dengan mualaf tersebut, bahwa Alkitab atau Bible Kristen sudah diubah-ubah dan sudah dipalsukan. Beliau juga menegaskan ketika ada kesimpulan dari mualaf bahwa Alkitab Kristen sudah diubah-ubah dan dipalsukan, yang berlogika adalah Kristen yang harus menunjukkan yang asli. Kristen yang berkewajiban menunjukkan Alkitab yang belum diubah-ubah dan belum dipalsukan. Ini sudah terbalik, Bapak Ibu Saudara. Dan Edis menjawabnya sangat jitu, telak, dan tuntas. Siapa saja yang menuduh Alkitab sudah diubah-ubah dan dipalsukan, maka orang yang melontarkan tuduhan itulah yang harus atau berkewajiban untuk menunjukkan atau membuktikan mana Alkitab yang asli. Itu logika berpikir yang objektif. Tapi kelihatannya saudara kita Ucilip ini ngotot terus dan percaya diri bahwa orang Kristen yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban membuktikan keaslian Alkitabnya. Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen sekarang itulah yang asli, itulah yang murni. Tidak ada diubah-ubah, tidak ada dipalsukan. Saya setuju dengan ungkapan dalam segi hukum yang mengatakan actori incumbit probatio. Artinya, siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan apa yang didalilkan. Jadi kalau orang-orang di luar Kristen mendalilkan bahwa Alkitab telah diubah-ubah, Alkitab telah dipalsukan, maka tugas tanggung jawab serta beban pembuktian itu ada pada yang menuduh. Kami orang-orang Kristen hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau memang Anda menyimpulkan Alkitab Kristen sudah diubah-ubah dan dipalsukan, siapa yang mengubah dan memalsukan? Di mana diubah dan dipalsukan? Kapan, tahun berapa diubah dan dipalsukan? Apa alasan atau motivasi yang mendorong orang itu mengubah dan memalsukan? Kalau memang Anda telah menuduh atau membuat sebuah konklusi kesimpulan bahwa Alkitab Kristen sudah diubah dan dipalsukan, silakan tunjukkan kepada kami Alkitab yang asli. Kalau siapapun yang menuduh Alkitab Kristen sudah diubah dan dipalsukan, tetapi tidak mampu untuk menunjukkan yang asli, berarti itu hanya klaim omong kosong, tong kosong nyaring bunyinya, orang bodoh banyak bicaranya. Kami orang-orang Kristen tidak pernah diajarkan untuk tidak jujur, berdusta maupun berbohong. Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 37, jikalau ya, hendaklah kamu katakan ya, jikalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.